Shalom untuk kita semua. Shalom. Selamat malam. Malam. Sekali lagi saya sapa selamat malam. Malam. Baiklah saudara-saudari sekalian, pasti kita di sini bertanya-tanya kan untuk apa kami mengumpulkan saudari-saudara, kakak-kakak dan abang-abang di tempat ini. Pertama dulu perkenalkan, nama saya Elina Telambanua, di samping saya Nama saya Taliatia Ivanka Sihombing. Dan saya Iman Mertabyanti Waruhu. Baik, kami di sini ingin melakukan penyuluhan dalam memenuhi UAS kami di mata kuliah Teologi dan Praksis Pastoral yang diampu oleh Ibu Melinda Siahaan THD. Baiklah, sebelum kita memulai, sebaiknya kita menyerahkan seluruh jiwa raga kita dalam tangan Tuhan, akan dibawakan dalam doa oleh Kakak Iman Waruhu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu pada saat ini kami bisa berkumpul. Kiranya Engkau yang menyertai kegiatan kami, di mana kami membahas kegiatan yang positif, yang bermanfaat, yang bisa dilakukan di rumah di saat pandemi COVID-19. Ya Bapa, kiranya penyertaan-Mu yang selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Selanjutnya, untuk memulaikan penyuluhan ini akan dipimpin oleh Kakak Talia Ivanka Sihombing. Kepada Kakak dipersilakan. Oke. Shalom bagi kita semua. Shalom. Nah, jadi kami di sini tadi udah tahu tujuannya seperti apa gitu kan. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi kita tentang kegiatan positif yang bermanfaat yang dapat kita lakukan di rumah pada masa pandemi COVID-19. Oke. Itulah judul besar kita. Nah, sebelumnya pandemi COVID-19 ini membuat orang-orang terbatas dalam melakukan kegiatan. Ya tentunya kegiatan di luar, misalnya pergi ke pasar, pergi ke mall, jalan-jalan, pokoknya semua terbatas semenjak ada COVID-19 ini. Nah, jadi bahkan beberapa kota-kota di Indonesia telah menerapkan PSBB, yang mana pembatasan sosial skala besar. Alhasil kita akan lebih banyak melakukan aktivitas di dalam rumah, yang artinya orang-orang melakukan kerja melalui dari rumah dan sekolah dari rumah, segitu kan. Dua kegiatan ini adalah pengalihan metode bekerja atau belajar menjadi jarak jauh guna menekan penyebaran COVID-19. Menghabiskan waktu di rumah terkadang membuat kita merasa bosan. Ya tentu bosan kan, apalagi kayak kita sekarang ini pasti merasakan bosan tentunya ya, karena terus-terus paling dipegang handphone seperti itu kan. Nah, jadi untuk menghilangkan bosan biar tidak main handphone terus, ada kegiatan yang dapat kita lakukan di rumah. Nah, misalnya itu seperti yang pertama, berbuat baik pada diri sendiri, seperti itu kan. Yang mana diri sendiri ini menjadi yang teratas dalam daftar ini. Misalnya kita makan makanan yang bergizi, yang bersehat, gitu kan. Makan buah-buahan, salah satunya itu kayak buah jeruk, seperti itu. Baru semenjak COVID ini kita disarankan untuk banyak-banyak minum. Baru yang kedua itu, jadikan kebaikan sebagai nilai utama dalam keluarga atau berkumpul bersama keluarga. Nah, kalau ini pasti kita udah tahu lah kan, kalau ada namanya juga pandemi COVID-19 ini, pasti kita bakalan berkumpul terus sama keluarga kita. Pasti bertemu sama keluarga kita, seperti itu. Dan disitulah kita pada saat itulah di situ kita membuat kebaikan lah kepada keluarga kita. Jadi yang ketiga itu kebaikan untuk komunitas. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk komunitas sosial. Juga bisa berbagi makanan dengan tetangga, yang sebenarnya sudah menjadi salah satu kebiasaan hidup bermasyarakat di Indonesia. Atau memberikan bantuan untuk tetangga atau kerabat yang terinfeksi virus corona. Nah, kita tahu kan pasti entahnya ada di tempat-tempat daerah kalian, ada yang kena COVID, itu kan bakalan dijauhi seperti itu kan. Gak mau lah dekat-dekat dia, nanti aku jadi kena COVID-19, kan gak enak, nanti mati aku, mati sia-sia. Nah, seperti itu. Sebenarnya kita di situ tidak boleh berkata seperti itu. Kita harus memang tetap berbuat baik. Ya pasalnya, yaudahlah kita memberikan entah makanan yang bergizi, gitu kan. Kita kunjungi, tapi ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi yang keempat itu mengembangkan hobi. Nah, saya ingin bertanya pada satu orang di sini. Mbak Septo lah, selama COVID-19 ini, hobi apa yang abang lakukan di kos-kosan?
seperti itu. Main musik. Dan musik. Nah, itu udah menjadi salah satu hobi. Itu kan membuat rasa bosan hilang. Misalnya kayak Ayu, misalnya kan dia suka bernyanyi, ya udah bernyanyi saja jadi kos-kosan itu. Daripada main handphone terus bosan, lebih aku nyanyi. Seperti itu. Kita juga tahu lah, namanya juga mengembangkan hobi. Kita kembangkan hobi-hobi kita. Yang awalnya nggak bisa masak, jadi apa? Bisa masak kan? Nah, itu dia. Baru olahraga indoor. Yang mana tidak hanya kemampuan intelektual yang perlu diasah, kegiatan fisik juga perlu dilakukan di dalam rumah. Ada beberapa jenis olahraga yang bisa dilakukan dalam rumah. Kamu bisa melakukan olahraga ringan seperti senam. Sempatkan juga berjemur selama 5-10 menit. Kita tahu kan semenjak Covid ini kita disarankan untuk sering berolahraga dalam waktu 5 menit, 10 menit seperti itu kan. Yang keenam, ikuti kelas online. Selama masa pandemi banyak juga website yang menyediakan kelas atau pelatihan online. Bahkan beberapa di antaranya bisa diakses secara gratis. Nah, di sini kan suka-suka yang gratis-gratis kan. Jadi itulah. Baru yang ketujuh itu melakukan donasi. Yang dimana di masa krisis seperti ini banyak orang yang merasakan dampak dari COVID-19 ini ya. Bagaimana kalau misalnya seperti Bang Joko, bagaimana dampaknya terhadap Abang setelah COVID-19 ini? Ya sebenarnya saya biasa-biasa saja, tapi semenjak ada COVID-19 ini, ya semua pekerjaan kita terbengkalai. Ya setidaknya kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita di rumah terus. Oke, kerjaan apa biasanya yang Abang lakukan yang biasanya sebelum COVID-19? Awalnya saya tidak suka masak, sekarang saya lebih sering memasak. Nah, itulah. Itu udah menjadi suatu hobi juga kan? Iya. Harus kayak gitu. Kita harus memang kita kembangkan hobi kita di masa pandemi COVID-19 ini. Itulah yang bisa kami sampaikan atas materi ini. Jadi kesimpulan ini, gunakanlah waktu yang ada pada waktu di rumah. Selagi masih bisa berkumpul begitu. Karena kan banyak juga sebelum COVID pun banyak juga keluarga-keluarga yang biasanya jarang berbicara, jadi mereka semenjak COVID jadi sering berbicara, sering diskusi, sering komunikasi seperti itu. Nah, jadi sekianlah dari materi kami. Sebelum kita menutup, apakah ada teman-teman atau kakak-kakak atau adik-adik yang ingin bertanya mengenai soal materi kita ini? Baiklah, bila ada dari saudara-saudari sekalian yang ingin memaparkan pertanyaannya, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Putri Karisna Boro Panjaitan, saya jurusan teologi semester 11. Ya Kak, Jadi pertanyaan saya begini, jika di lingkungan di luar kan banyak mereka yang nggak melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Jadi bagaimana kalau jika kelompok menemukan salah satu dari masyarakat itu tidak melaksanakan protokol kesehatan seperti contoh menggunakan masker, bagaimana cara Anda menyampaikan atau menegur si masyarakat itu? nah itu pertanyaan yang bagus. Kenapa demikian? Soalnya kan seperti sudah banyak ya saya lihat orang tidak memakai masker, gitu kan. Ya kadang sih kalau kita menegur, hei pakai masker, nanti kamu kena COVID. Bahkan mereka menganggap sepele. Mana ada itu COVID? Cuman ecek-eceknya itu, cuman politik mereka nya itu. Seperti itu kan. Kadang kalau masalah-masalah begitu, omongan seperti itu sulit kita kendalikan. Karena itu kan memang seperti dibilang Jokowi, itu kesadaran diri kita masing-masing. Bagaimana dengan Kak Putri ataukah kurang puas dengannya? Ya. Buat teman-teman atau yang lain ada? Oke. Perkenalkan, nama saya Joko Sastranoko. Saya semester 3 pendidikan musik gereja. Saya ingin bertanya kepada penyaji. Dari tadi penyaji membahas tentang COVID-19. Jadi dari mana COVID-19 itu berasal? Terima kasih. COVID sebenarnya itu tidak terduga-duga loh. Itu udah memang alam karena hampir semua negara kena. Gitu dia. Masih banyak yang bilang itu hanya politik, itu hanya ini, itu hanya itu. Tapi kita nggak tahu. Ibaratkan mereka lah yang tahu itu bagaimana COVID itu yang sebenarnya. Kayak kami sendiri, kami bertiga ini kan, kami tahu bahwasanya COVID itu yang memang ada. COVID itu memang ada. Itu musibah yang ibaratkannya Mendunia. mendunia. Tidak terduga-duga kita.
dari mana ini. Tapi saya dengarkan kemarin itu COVID itu bahwasannya dari mereka itu ada melakukan pengujian. Tapi pengujiannya ini gagal gitu. Seperti itu dia. Atau gimana Bang Joko? Apakah sudah bisa diterima? Saya menerimanya. Oke. Apakah masih ada saudara-saudara Saya? yang ingin bertanya? Ya, Silakan. silakan. Perkenalkan, nama saya Ayan Mekawakara, saya jurusan PAK semester 3. Yang saya ingin tanyakan adalah, selama ini yang kita ketahui adalah pandemi COVID-19 itu sangat membahayakan bagi manusia. Nah, yang saya tanyakan adalah, baru-baru ini sangat viral ataupun sangat hot, teraktual, berita-berita yang sedang dibahas, yaitu tentang vaksin yang sudah datang ke Indonesia. Nah, pertanyaan saya adalah, jika memang sudah ada vaksin untuk mengatasi COVID-19, mengapa para pejabat masih takut untuk mencobanya? Mengapa harus orang lain COVID-19 ini untuk menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Nah, oke. Sebenarnya kan, vaksin itu ditujukan atau disuntikkan dulu kepada para medis. Setelah disuntikkan kepada para medis, barulah ke apa? Karena Indonesia ini mementingkan medis dulu. Karena mereka yang merawat COVID-19 ini, seperti itu. Jadi kalau mereka nggak disuntik vaksin, kekebalan tubuh mereka lemah. Bahkan mereka mudah terkena COVID-nya itu. Seperti itu dia. Sebenarnya mereka bukan tidak mau mereka divaksin duluan, gitu. Vaksin ini sebenarnya kalau aku bilang kan bagusnya. Tidak ada itu istilah untuk mematikan, tidak ada. Jokowi pun tidak seburuk yang kita pikirkan. Gak mungkin dia mengasih vaksin yang untuk membunuh masyarakatnya, untuk membunuh warga Indonesianya. Nah, seperti itu dia. Nah, seperti yang saudara bilang kan, vaksin itu kan tidak mungkinlah diberikan si Jokowi kalau tidak teruji kepastiannya gitu kan. Jadi, mengapa sampai sekarang itu para medis tidak mau disuntik vaksin? Padahal seperti yang Anda jelaskan, vaksin tadi ditujukan kepada para medis pertama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara. Anda katakan tadi bahwasannya para medis tidak ingin disuntikkan. Sebenarnya tidak semua tidak ingin, karena sebagian juga mempunyai rasa kemanusiaan. Maka bagi mereka yang sadar akan hal tersebut, kesehatan tersebut berguna untuk masyarakat, akhirnya mereka mau memberikan donasi mereka, mau memberikan pengujian tersebut terhadap diri mereka sendiri. Artinya bukan cuma di medis juga, sebenarnya di wilayah-wilayah lain, contohnya di Jakarta sudah ada dilakukan 3 atau 4 kali pengujian vaksin tersebut. Dan tentunya itu karena kesadaran dari orang yang ingin melakukan bantuan agar mau semakin memperbaharui vaksin tersebut supaya dapat dibagikan kepada masyarakat luas. Demikian. Apa bisa diterima? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sepertinya karena sudah tidak ada lagi pertanyaan dari saudara-saudari sekalian, kami akan mencukupkan penyuluhan yang kami lakukan pada saat ini dan akan diakhiri atau ditutup oleh saudari Iman Warubu. Dia akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa untuk menutup pertemuan kita. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu hingga pada saat ini kegiatan kami telah berjalan dengan lancar Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kuasa-Mu, sebentar lagi kami mau berpisah, kiranya Engkau kuasa senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.